Selamat pagi dan shalom. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa karena pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan buat hidup kita. Saya percaya bahwa setiap kita mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita biar setiap kita membawa tubuh, jiwa dan roh kita hanya untuk menyembah Dia. Saya undang jemaat untuk bersaat teduh sebentar. Terima kasih Tuhan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Haleluya, puji Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus, kita angkat pujian ini. Kita pujikan dengan kesungguhan hati bahwa setiap kita siap masuk dalam hadirat-Nya yang kudus.
pencipta langit dan bumi, Allah yang perkasa di dalam segala perbuatan-Mu, Tuhan yang ajaib buat hidup kami, Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan, kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa hati kami melimpah dengan ucapan syukur kalau pagi hari ini Tuhan kami diizinkan untuk berada di tempat ini. Semua hanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan oleh sebab anugerah-Mu di dalam hidup kami sudah mengubahkan kami Tuhan. Engkau melayakkan kami, Engkau membuat kami berharga dan Engkau menjadikan kami istimewa di dalam pandangan mata-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang bertahta, berotoritas di tengah-tengah kami. Engkau memimpin dan Engkau saja yang ditinggikan di tempat ini. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan yang bekerja, Roh Kudus berkarya di antara kami. Engkau memperbarui hidup kami dan kami yakin dan percaya ketika kami pulang kami menjadi orang-orang yang diberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Haleluya. Bersama katakan, amin. Silahkan duduk. Dan pagi hari ini kita akan bersama disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari segera kita. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala abad. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melalui dengan segala penderitaan dan kebaikan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi sebagian dari kita. Amin. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang saya setia. Kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang sudah mengalami kehidupan kita. Semoga hidup kita dengan baik dan sempurna. Pada saat ini kita dapat beribadah bersama saudara dan hari ini adalah hari Takbir. Kita mengerjakan ini
Puji nama Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Berapa banyak di antara kita yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh angkat tanganmu? Amin, haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri, katakan pada kiri kanan, beri salam, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Mari bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Dia setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian bersuka, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, hanya karena kekuatan firman saja kita boleh berada di tempat ini. Sebab firman menerangi jalan kita setiap hari. Firman terangi jalanku. Mari bersorak-sorai dan nyatakan dengan iman bahwa hanya Yesus saja pengharapan kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku
setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia bagiku selama-lamanya, bagiku selamanya, lamanya, bagiku selamanya, bagiku selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Muda Novian dengan tema sukacita dalam pimpinannya. Firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Singer akan menolong kita untuk membacanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin, puji nama Tuhan. Ini bagian firman Tuhan yang nanti akan kita terima bersama. Dan kita percaya bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya
Tuhan yang pimpin, maka kita akan tetap tenang teduh. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bawa hati kita kepada Dia. Nyatakan bahwa seperti tanah yang kering, kita merindukan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini sebagai pernyataan hati kita di hadapannya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Hamba-Nya. Di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama untuk menyambut berkat firman Tuhan pagi ini. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan untuk setiap rahmat dan berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk kami boleh menghadap tahta-Mu yang kudus, memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk memulihkan setiap hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji dan menyembah Tuhan, terlebih ketika saat ini kami mempersiapkan diri untuk kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang daripada Bapa boleh menyertai setiap pembelajaran kami, agar kami boleh mengenal, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh melakukan dengan seksama setiap pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya Engkau yang akan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan sabda firman-Mu dengan tegas dan lugas.
Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Shalom yang di atas. Shalom yang di bawah. Puji nama Tuhan. Semuanya sehat. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta beserta dengan seluruh pengurus dan jemaat. Saya boleh diberikan kesempatan untuk saya melayani dalam rangka tukar mimbar, ya. Dan sebelum masuk dalam firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, nama saya Novian Putra Karisma Sugianto. Saat ini saya melayani di Gereja Baptis Indonesia Maranatha, cabang Wonorejo, daerah Mijen. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau ke daerah Mijen, ketemu dengan patung Duren, nah dekat sana, itu tempat pelayanan yang saya layani, begitu ya. Memang karena ada ikon durennya, sudah pasti di situ banyak katesnya, bukannya durennya. Ya, sayang sekali saya tinggal di sana tidak doyan duren ya. Jadi Bapak Saudara kalau mampir ke sana, mampir ke tempat saya, boleh silakan. Nanti saya akan pesankan duren dari tempat jemaat gitu ya. Nah saat ini Bapak Saudara yang kasih Tuhan, saya mohon maaf tidak bisa bersama dengan istri karena saat ini saya harus bagi tugas dengan istri karena istri harus mendampingi kaum muda yang ada acara juga setelah ibadah ini. Di sana ibadah pukul 8, 9 selesai dan lanjut ada persekutuan pemuda. Ya, jadi saya saat ini datang sendiri dan bersyukur boleh bertemu dengan Bapak Ibu. Saya mau sampaikan salam hangat dari Jemaat Wonorejo kepada Bapak Ibu semua di GBI Tlogomulyo ini. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul yaitu sukacita dalam pimpinannya. Kalau kemarin saya diberitahu bahwa tahun ini ada tema yaitu tahun 2026 adalah tahun rahmat Tuhan. Nah tentunya kita semua ingin dan rindu merasakan rahmat berkat Tuhan yang sejati dalam hidup kita. Tetapi seringkali juga ketika manusia ingin merasakan berkat Tuhan, tapi tidak semuanya mau dipimpin oleh Tuhan. Padahal pimpinan Tuhan itu mendatangkan yang namanya itu adalah sukacita. Kembali saya ajak Bapak Saudara untuk kita membuka dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 8. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap orang ingin merasakan berkat dan juga pertolongan dari Tuhan. Tetapi tidak semua orang juga ingin dipimpin, bahkan cenderung ragu ketika mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita melihat gambar berikut ya. Nah ini adalah jembatan, salah satu tempat wisata di Cina, yaitu adalah tempat di mana ada jembatan kaca yang begitu panjang dan lebar Bapak Ibu Saudara. Jadi bawahnya itu bukan lagi sungai, tetapi jurang yang memisahkan antara tebing satu dengan tebing lainnya, yang jaraknya itu bisa ratusan meter. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, suatu hari ada kisah seorang wanita ya turis yang ingin melewati jembatan tersebut. Nah tetapi oleh karena jembatannya terbuat dari kaca yang transparan sehingga dia bisa melihat apa yang ada di bawahnya. Jurang yang teramat dalam, ya, lembah yang teramat dalam dan juga di bawah itu seperti banyak pepohonan. Jadi tidak tahu di bawah itu ada apa. Nah, karena tersugesti dengan pikirannya bahwa dia mau jatuh begitu ya. Akhirnya dia hanya berdiam diri di di start itu ya, di tempat mau masuknya. Berdiam diri di situ terus ketika ingin menginjakkan kakinya,
dia gemetar. Dia ingin menginjakkan kakinya lagi, dia gemetar. Setiap dia melihat ke bawah, hati nuraninya itu langsung ciut, sehingga keberaniannya langsung hilang semua. Nah, suatu ketika ada pemandu wisata langsung mendatangi si wanita ini. Lalu menanyakan, kenapa kok tidak mulai jalan? Nah, ternyata si wanita ini menjawab bahwa dia ragu, dia takut ketika dia melihat apa yang ada di bawahnya. Sehingga si pemandu wisata ini langsung ingin menawarkan diri untuk menuntun si wanita ini. Awalnya memang terasa meragukan, awalnya memang harus seperti langkahnya itu tersengal-sengal, seperti terhenti-henti, tetapi ketika sudah sampai di tengah, bahkan menuju kepada akhirnya, dia sangat sukacita, dia sangat bahagia. Karena dia bisa mematahkan rasa takutnya, sekalipun harus dipimpin oleh pemandu wisata tersebut. Nah, Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak semua orang mau atau bisa dipimpin. Bukan karena tidak percaya, bukan karena ada sesuatu yang mengganjal, tetapi oleh karena seringkali tersandung oleh keangkuhan, ya. Keinginan diri sendiri untuk mencari jalan lain, dipatahkan oleh karena keraguan, oleh karena dirinya sendiri, bahkan cenderung meragukan siapa yang memimpin. Mereka yang dipimpin berarti harus siap menaruh harapannya kepada siapa yang memimpin tersebut. Seperti halnya dalam Amsal ini, kita melihat bersama-sama bahwa dalam pimpinan Tuhan yang awalnya meragukan bagi manusia, tetapi pastinya akan berakhir indah. Next lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca bersama-sama dan merenungkan dari Amsal Salomo ini, tentang Amsal Hikmat. Di mana kitab Amsal ini adalah termasuk sastra hikmat, yang mana perjanjian lama bersama dengan Ayub dan Pengkhotbah. Nah, tujuan dari kitab Amsal ini adalah mengajarkan hikmat praktis atau tingkah laku sehari-hari di dalam Tuhan, ya. Hikmat praktis untuk hidup benar di hadapan Allah, menolong umat Tuhan untuk hidup bijaksana dalam relasi dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Jadi jangan hanya secara pengetahuan atau intelektual pengenalan akan Tuhannya saja bagus, tetapi harus praktik hidupnya, praktek sehari-harinya juga harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sehingga hikmat Salomo ini ditujukan kepada setiap orang yang membacanya untuk memiliki praktik hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bahasa puitis namun praktis dari Salomo ini selalu mengingatkan secara tegas sikap hidup manusia yang angkuh dan mengingatkan juga pentingnya didikan Tuhan bagi mereka. Jadi kita melihat ya bahwa ketika kita membaca Amsal ini ada banyak nasihat-nasihat yang ditujukan kepada kita sekalian. Yang satu sisi mengingatkan, tapi satu sisi juga menegur kita bahwa manusia itu punya sifat bawaan, yaitu angkuh, sombong, dan cenderung mau mencari jalan hidupnya sendiri tanpa meminta pertolongan kepada Tuhan. Perasaan percaya kepada diri sendiri itu muncul bukan tanpa alasan, justru banyak orang nampak pandai dan berhasil dari pola pikir mereka sendiri. Banyak Bapak Saudara orang-orang yang bukan Kristen, ya, bukan orang-orang percaya, itu memang pandai, memang pintar, bahkan punya intelektual yang sangat maju. Kita bisa lihat di sekeliling kita ada banyak teknologi yang bisa kita nikmati Bapak Saudara. Kita juga bisa melihat perkembangan teknologi zaman sekarang itu canggih-canggih. Ada banyak sekali pabrik-pabrik yang sudah tidak pakai manusia, tapi pakai robot, begitu ya. Ada banyak sekali alat bantu yang dibuat oleh manusia agar memudahkan pekerjaan manusia pada zaman sekarang, ya. Bahkan iklim, ya, cuaca yang dulunya ya diatur hanya oleh alam, diatur oleh Tuhan, sekarang bisa dibuat oleh manusia. Contohnya bikin hujan Bapak Ibu. Kalau ada daerah pertanian yang gersang, yang sudah lama tidak kena air hujan, para ahli pertanian bisa bikin hujan, begitu ya. Sekarang manusia sudah bisa bikin cuaca sendiri. Tidak sampai di situ Bapak Saudara, bahkan ada negara yang bisa membuat matahari, ya. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu, matahari satu di atas saja sudah panasnya bukan main. Ini ada negara yang bikin matahari
yang akan dimanfaatkan energinya. Ya. Meskipun masih dalam tahap percobaan, tetapi kita tahu bahwa semakin lama manusia ingin sekali melangkahi atau bahkan menyaingi kuasa Tuhan di dalam dunia ini. Nah, kita pun juga demikian Bapak Saudara. Keluarga, planning perjalanan kemanapun kita pergi, bahkan kita juga mengerti cara kita mengatasi sakit penyakit yang kita alami. Ya. Kita punya sakit apa, kita mengeluhkan apa. Seringkali kita tidak datang ke dokter, tetapi kita sudah bisa mendiagnosa. Oh, aku pusing, aku harus minum obat pusing. Oh, aku batuk, aku harus minum obat batuk. Padahal tidak serta-merta sakit penyakit yang muncul dalam diri kita adalah apa yang ada di pikiran kita. Bahkan seringkali kita bisa mengandalkan pikiran kita sendiri tanpa minta pertimbangan kepada Tuhan. Bukankah jika demikian manusia sudah pintar, Bapak Ibu Saudara? Tentu itu seringkali tidak kita sadari dalam hidup kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang mengandalkan pikiran kita sendiri. Dengan usaha, kepandaian, dan hasil, dan juga rencana-rencana manusia yang begitu luar biasa akurat, akan timbul masalah baru jika ada tawaran untuk menyerahkan semua rencana hidupnya kepada Tuhan. Coba kita bayangkan Bapak Saudara, kita sudah punya rancangan yang begitu banyak, begitu rumit, bahkan kita sudah tata sedemikian rupa dengan luar biasa akurat. Terus tiba-tiba Tuhan berkata kepada kita, sudah, letakkan semua rencana hidupmu, letakkan semua pengharapan hidupmu kepada manusia, datanglah kepadaku, serahkan kepadaku. Kira-kira Bapak Ibu dengan mudah menyerahkan semua rencana hidup Bapak Ibu Saudara atau dipertahankan begitu saja? Tentu akan sangat sulit untuk kita menentukannya Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah terbiasa untuk menata semua sendiri dan juga kita melakukannya secara mandiri. Jadi rasanya eman-eman kalau kita sudah punya rencana hidup yang begitu matang, terus kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, mudahkah membuyarkan semua pikiran kita hanya untuk diambil alih oleh Tuhan? Karena pastinya akan ada resiko Bapak Saudara. Ketika kita punya beban dalam hidup kita, mungkin kita mudah menyerahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan semua rencana hidup kita, semua hasil dari kepandaian yang sudah kita rancangkan dengan sedemikian rupa, yang sebenarnya ketika kita ikuti jalan hidup kita itu menjauhkan diri kita dari Tuhan, lalu Tuhan berkata, semua harus buang, ikut aku, gitu ya. Ikut pimpinan Tuhan. Tentu akan ada harga yang harus dibayar. Semua yang sudah kita tata harus kita runtuhkan dan kita mau serahkan semua kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara akan muncul Amsal pasal 3 ayat 5 ini. Yaitu dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada kata-kata segenap Bapak Ibu Saudara. Kalau segenap berarti penuh atau separuh Bapak Ibu. Pasti penuh, bahkan 99% saja tidak dianggap segenap, ya, karena segenap itu berarti utuh, berarti full, berarti tidak ada kurang 0,001% pun yang mau kita serahkan kepada Tuhan. Harus seluruh aspek hidup kita mau serahkan kepada Tuhan. Kalau kita mau benar-benar menikmati pimpinannya, kalau kita mau benar-benar menikmati rahmat Tuhan, maka mari serahkan semua apa yang ada dalam hidup kita kepada Tuhan. Kita memang bisa berusaha, kita punya usaha, kita bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi jikalau tanpa pimpinan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, ada pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Mengapa kita harus tetap percaya pada pimpinannya? Next lagi. Nah, karena Bapak Saudara, seperti judul yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pimpinannya mendatangkan sukacita. Kita akan melihat bersama-sama di ayat yang ke-8. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita membaca bersama-sama dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-8. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Ini adalah berkatnya, ini adalah sukacitanya. Tapi coba kita lihat di ayat sebelumnya Bapak Ibu, di ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bagian inilah yang harusnya menjadi PR kita. Kita seringkali pengen di ayat yang 8-nya saja. Itu yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Itu berkat yang dinikmati, tetapi kita lupa sama syaratnya. Syaratnya jadi di ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Sudah berapa kali Bapak Saudara kita menganggap diri kita adalah orang yang pandai, orang yang bijak, orang yang bisa menata hidup kita secara mandiri tanpa meminta tuntunan Tuhan. Lalu jika kita balik, berapa kali kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Mungkin kalau ditimbang lebih berat usaha kita sendiri gitu ya, tanpa tuntunan Tuhan daripada meminta pimpinannya gitu ya. Saya sendiri pun juga merasakan hal yang demikian di dalam hidup saya. Nah, benarkah Tuhan itu benar-benar sukacita atau justru berat? Kita coba berkaca Bapak Saudara kepada para murid Yesus ketika mereka sedang melayani bersama dengan Tuhan, mereka melayani bersama dengan Yesus, seringkali mereka diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit. Bahkan sampai akhir dari perjalanan mereka, yaitu ketika Yesus disalib, kemana perginya para murid itu? Mereka langsung buyar, tidak tahu pergi kemana. Karena ikut Tuhan memang terkadang terasa sulit. Tetapi jikalau kita mau melihat bagian akhirnya, ada sukacita yang luar biasa. Setiap orang yang menyerahkan rencana, pergumulan, bahkan jalan hidupnya kepada Tuhan akan mengalami proses yang sangat berat. Ya. Nah, bagian inilah yang banyak orang seringkali tidak lolos tes, begitu ya. Seperti di mana Nabi Hanani ini menegur Raja Asa yang dulunya itu raja yang taat kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kerajaannya, tetapi karena tergiur karena kekuatan kekuasaan, akhirnya dia bekerja sama dengan manusia. Akhirnya dia menyerahkan pengharapannya kepada manusia. Ketika Nabi Hanani ini menegur dengan kebenaran, bukannya dapat feedback yang bagus, bukannya dapat apresiasi, justru Nabi Hanani ini malah dipenjara karena kebenaran yang disampaikan. Jadi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, benar apa kata pepatah Jawa katakan, wong jujur iku ajur, ya. Orang baik seringkali mendapatkan sesuatu yang tidak baik, begitu ya. Tetapi kan tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah kita hidup ikut pimpinan Tuhan, kita menyatakan kebenaran sekalipun apa yang kita terima tidak sesuai di awal, ya Bapak Saudara. Tetapi apa yang terjadi di bagian akhir nanti, kita tidak pernah tahu jikalau kita tidak ikut pimpinan Tuhan. Percaya pada pimpinan Tuhan dalam hidup kita berarti harus siap menerima pemberiannya, enak atau tidak enak sekalipun. Ya. Karena itu bagian dari cara ia memimpin. Tuhan itu seperti orang tua, Bapak Saudara, orang tua yang mendidik anaknya. Kalau anaknya nakal, kira-kira dijewer atau tidak Bapak Ibu? Dijewer, tidak hanya dijewer, kadang-kadang harus diceblek pakai sapu lidi, kadang harus diceblek pakai hanger begitu ya. Kalau saya kecil dulu kayak gitu. Ketika anak saya nakal, ketika saya ngambil uang orang tua saya langsung dihukum supaya dapat efek jera. Memang tidak enak di awalnya. Memang terasa sakit ketika hukuman itu harus saya alami. Tetapi pada akhirnya nanti saya tahu arti dari hukuman itu. Memproses diri saya untuk jadi pribadi yang taat dan juga loyal kepada orang tua saya, gitu ya. Semuanya ada maksud baik, dan demikian juga Tuhan ketika memimpin hidup kita tentunya tidak hanya hal yang baik-baik saja yang kita terima, tetapi ada hal yang tidak baik. Ketika kita sudah mulai melenceng dari jalan Tuhan, ketika kita sudah mulai jauh dari Tuhan, seringkali ada peristiwa hidup yang berat yang harus kita terima untuk mengingatkan kita agar kita kembali kepadanya. Kadang-kadang kita harus dikasih sakit, kadang-kadang kita harus mengalami pergumulan dalam pekerjaan kita, seringkali kita harus mengalami konflik dalam keluarga, yang intinya mengingatkan kita untuk kita terus kembali kepada Tuhan, dan mengingat akan pimpinannya. Itu memang harus kita jalani Bapak Ibu, karena itu bagian dari pimpinan Tuhan.
Jangan hanya kita mengharapkan berkatnya saja Bapak Ibu, jangan hanya kita mengharapkan semua pemberiannya yang enak, tetapi tidak mau menerima didikannya dengan baik. Oleh karena itu, dalam apa yang disampaikan Salomo dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5-8 pun mengingatkan kenapa perlu percaya kepada Tuhan sepenuh hati, karena ada kemungkinan sifat-sifat manusia ini timbul. Coba kita lihat ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Setiap ada nasihat, di bagian akhir dari ayat itu, Salomo selalu mengingatkan, ada sifat-sifat manusia, kecenderungan yang muncul dari diri manusia yang akan menguasai dirinya. Yaitu jangan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Karena ini yang paling memungkinkan Bapak Ibu. Bersandar kepada pengertian kita, itu berarti kita sedang mengandalkan manusia. Kita sedang mengandalkan kekuatan yang bukan dari Tuhan. Dan seringkali kita jatuh di sana. Lalu ayat yang ke-6, yaitu tidak mengakui Tuhan dan merasa semua bisa dikerjakan sendiri. Kita bisa melihat ayat ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita seringkali tidak sadar bahwa jalan kita sedang berbelok-belok. Seringkali kita sudah jalan melenceng jauh-jauh dari jalannya Tuhan. Tetapi ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita akan diingatkan bahwa Dia akan meluruskan jalan kita. Lalu yang terakhir di ayat yang ke-7, kita bisa melihat tadi, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Manusia seringkali merasa bahwa diri mereka paling bijak di antara orang-orang yang lainnya, bahkan tanpa pertimbangan secara rohani, ya. Jadi secara logis saja, secara logika saja dinalar oleh manusia, tetapi tidak pernah meminta pertimbangan secara rohani kepada firman Tuhan. Sehingga kesaksian penyelesaian masalah berdasarkan dengan pengalaman pribadi, ya. Jadi ketika kita cerita dengan orang lain, kok bisa toh kamu jadi orang sukses? Kok bisa toh keluargamu harmonis? Kok bisa toh kamu jadi orang kaya? Seringkali manusia mengatakan apa? Ya karena aku kerja keras, karena aku punya pendidikan yang tinggi, S2, S3, S-nya macam-macam gitu ya, sampai titelnya banyak. Bahkan saya punya kenalan, saya punya channel-channel yang banyak gitu ya. Dan tidak pernah menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah ini yang bahaya Bapak Saudara, seringkali manusia menonjolkan dirinya lebih daripada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Secara khusus pada saat ini adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya, yang seringkali tidak menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Sedangkan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-16 dikatakan, next lagi, Roma pasal yang ke-12 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah anggap dirimu pandai. Ini adalah pesan Paulus kepada jemaat di Roma yang seringkali berselisih paham hanya karena satu dengan yang lain merasa diri mereka lebih pintar. Oleh karena itu Paulus mengingatkan, jangan kamu menganggap dirimu pandai. Jangan memikirkan hal-hal yang bukan kapasitasmu gitu ya. Karena semuanya itu ada di bawah kendali Tuhan. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Yang Tuhan sudah tunjukkan dalam hidup mereka, yaitulah yang sepatutnya mereka pikirkan. Jangan memikirkan apa yang bukan berasal daripada Tuhan, bahkan di luar dari kapasitas mereka. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan dan memusingkan diri kepada hal-hal yang rumit, yang sesungguhnya tidak berguna untuk hidup kita. Sehingga bukannya kita semakin dewasa dalam iman, tapi justru semakin merosot karena tubuh dan sifat kedagingan kita semakin kuat. Padahal kalau kita semakin hidup takut akan Tuhan, hidup semakin seturut pimpinannya, kita semakin benci dosa. Kita semakin serupa gambarannya dengan Kristus. Tetapi jikalau tidak menurut pimpinan Tuhan, tidak manut kersane Gusti, kadang-kadang kita bukan semakin jauh dari dosa, tapi semakin sayang, semakin ngeman-eman, bahkan sifat dosa itu semakin dipelihara dalam hidup kita. Nah, kembali firman mengingatkan bahwa kesederhanaan hanya ada pada tuntunannya melalui firman.
Ketika kita ikuti apa kata Tuhan, memang kadangkala ada harga yang harus dibayar. Ada waktu yang harus kita berikan kepada Tuhan, ada tenaga yang harus kita berikan kepada Tuhan, bahkan ada harta benda, kesehatan, apa yang kita miliki kadangkala kita harus serahkan kepada Tuhan. Tetapi jikalau kita mau mengikuti dan kita mau dengar pimpinan Tuhan, dengan percaya sepenuh hati, kita mengikuti pimpinannya, akan ada sukacita yang luar biasa di akhir yang Tuhan sediakan. Di ujung perjalanan dari pimpinan Tuhan tersedia sukacita yang tidak terbayangkan. Sekalipun saat ini kita tidak menikmati, tetapi di akhir perjalanan Tuhan sediakan sukacita yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sama seperti satu contoh Bapak Saudara, next lagi. Pasti Bapak Saudara ingat kisah dari Nuh. Kita sudah ingat kisahnya sejak kita sekolah minggu. Dia diperintah oleh Tuhan untuk membangun apa? Bahtera, yaitu adalah kapal yang sangat besar, yang kalau kita bayangkan Bapak Saudara capek sekali mengerjakannya sendiri. Ya. Waktu itu Nuh bersama dengan keluarganya saja. Dia tidak sewa tukang, dia tidak sewa borongan, dia tidak sewa jasa untuk membuatkan bahteranya. Ketika apa yang Tuhan sampaikan kepada Nuh, tidak sepatah kata pun dia ucapkan, tidak sepatah kata pun dia bantah perkataan Tuhan. Yang dia tahu, dia hanya mau ikut pimpinan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan harus aku kerjakan. Sekalipun ada tantangannya begitu berat, mungkin pada saat itu ketika orang melihat si Nuh ini, mungkin sudah sudah miring kali pikirannya, karena suasananya kering kayak gini, bahkan di tempat yang tandus, tidak ada tanda-tanda mau badai atau hujan, kok ngapain bikin bahtera besar-besar. Udah gitu masukkan binatang lagi, banyak pula gitu ya. Pasti orang-orang sudah berpikir yang tidak-tidak. Tetapi ketika Nuh mengikuti apa pimpinan Tuhan, bahkan bagaimana Tuhan menyertai hidup Nuh, kita bisa melihat di akhir perjalanannya. Ketika semua badai berlalu, semua pekerjaan Tuhan telah selesai, di situ Nuh merasakan betul bagaimana penyertaan Tuhan melalui, yaitu pelangi. Janji Tuhan ditunjukkan melalui pelangi yang begitu indah di hadapannya Nuh, beserta dengan keluarganya. Itu bukan hanya sebatas berkat secara visual Bapak Ibu, tetapi itu merupakan bentuk janji Tuhan, penyertaan Tuhan bagi Nuh. Bahkan kehidupan Nuh benar-benar diberkati sampai kepada akhir hidupnya. Mulai dari sana ada banyak orang-orang, ada banyak sekali anak-anak, bahkan generasi yang memiliki kualitas hidup takut akan Tuhan yang luar biasa. Ketaatan yang mendatangkan sukacita itu tidak hanya berlaku ketika kita taat di dunia, tetapi ketika kita dipanggilnya kelak, mahkota kehidupan akan kita terima. Dalam hal ini kita sedang memegang pengharapan kita dalam iman dalam Kristus Yesus. Jangan sekalipun kita meninggalkan iman kita Bapak Ibu, jangan sekalipun kita meninggalkan dan melepaskan pegangan kita. Kalau khususnya di gereja-gereja di Jawa ada satu pujian yang cukup terkenal, yaitu judulnya Gandul Gusti gitu ya. Yang artinya kalau gandul itu kan kita pegangan terus. Kalau kita lepas apa yang terjadi? Kita jatuh. Ketika kita jatuh, kita pegangan yang lain. Nah, yang kita pegang justru adalah harapan manusia, harapan dunia yang sia-sia, yang suatu saat pasti akan meninggalkan kita. Tetapi ketika kita gandul Gusti, kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Sekalipun seringkali kita merasa berat, sekalipun kita merasa pelik dalam hidup kita, ada banyak sekali perkara yang harus kita selesaikan, tetapi percayalah Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Tuhan selalu menyertai dimanapun kita berada, bahkan apapun yang kita hadapi, Tuhan terus ada bersama dengan kita. Amin. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu pujian yang mengingatkan kita bersama bahwa pimpinan Tuhan sungguh luar biasa, yaitu Dia sanggup memulihkan hidup kita. Ketika kita merasa tidak sanggup atas hidup kita percaya dan kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar.
Dia sanggup mengubah hidup kita. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian. Dengan sepenuh hati kita mau nyatakan bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kita. Yesus Tuhan, mulialah nama. Sekali lagi dengan kesungguhan hati. Yesus Tuhanmu ialah nama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kita pujikan sekali lagi. Dia sanggup, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Benar Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memimpin hidup kami. Perkara kami begitu besar Tuhan, tetapi kami percaya Engkau lebih besar dari segalanya. Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu.
tengah segala kerinduan kami Tuhan, kami mau datang kepadamu menyerahkan segala perkara dalam hidup kami, segala pergumulan, bahkan segala beban hidup kami, dalam finansial kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami mau haturkan semuanya kepadamu Tuhan, karena Engkaulah yang sanggup memimpin kami, memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami yang terluka, bahkan menguatkan kami yang lemah. Karena kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu terlebih besar daripada segalanya, bahkan kuasa-Mu mengatasi langit dan bumi. Segala perkara yang ada di atas dan di bumi, semua berada di bawah kendali-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami ingin bersama-sama menyerahkan hidup kami kepadamu. Ajari kami untuk kami terus mengikuti pimpinan Tuhan. Ajari kami untuk kami terus memiliki hati yang mau dipimpin. Ajari kami untuk kami boleh memiliki hati yang tunduk akan otoritas firman Tuhan, sehingga setiap kebenaran, setiap firman yang Engkau alirkan dalam hidup kami, boleh kami renungkan, boleh kami laksanakan, bahkan boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah kuasa daripada kebenaran firman-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada pembicara. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan. Dan mari saat ini kita akan mempersiapkan untuk memberikan yang terbaik, persembahan kita kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri
Bapa di dalam surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengasihi kami, Allah yang mempunyai segala sesuatu. Kami saat ini bersama datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan dengan membawa persembahan, baik itu persembahan kami, persepuluhan kami, persembahan pembangunan maupun persembahan yang lainnya. Kami bawa di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan yang menyucikan, menguduskan persembahan kami, sehingga apa yang kami persembahkan di hadapan Tuhan ini boleh layak untuk dipergunakan sebagai sarana bagi pelayanan, penginjilan, bagi sarana pemeliharaan jemaat di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan memberi hikmat kepada setiap kami yang mengelolanya, supaya kami mengelola dengan penuh syukur, tanggung jawab, dan kerelaan hati. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk PPI yang sudah melayani. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Diakon Gatot Risdianto. Shalom. Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat GBI Telogomulyo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Novian Putra Karisma yang sudah menyampaikan firman Tuhan menjadi berkat bagi jemaat GBI Telogomulyo. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, sebelum nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat dan doa penutup, mari kita akan memperhatikan beberapa berita sepekan pada buletin kita. Yang pertama, hari ini ibadah kedua ada tukar mimbar. Puji Tuhan kita sudah dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Novian Putra Karisma. Firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Dan sementara ini Bapak Pendeta Stefanus Rayu Putra STH melayani di Gereja Baptis Indonesia Juwangi. Yang kedua, kelas dasar-dasar iman Kristen hari ini masuk pertemuan kedua. Tadi sudah dilakukan pertemuan yang kedua yang dipimpin oleh Bapak Gembala di ruang serbaguna. Puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Yang ketiga, mengundang semua pelayan pujian, baik worship leader maupun singer atau siapapun yang terpanggil, khususnya dari KPW yang rindu diperlengkapi, mari bergabung dalam pelatihan WL dan singer siang ini mulai pukul 11 di gereja